A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada 3 macam. Yang pertama, ma'rifat keesaannya melalui petunjuk lisan tauhid dengan dalil kesempurnaan dan ketak bermulaannya. Yang kedua adalah ma'rifat kekuasaannya melalui kesungguhan di atas landasan kemurnian dalam medan ihsan dengan dalil karunia dan nikmatnya. Yang ketiga adalah ma'rifat cintanya melalui penyingkapan dengan menyaksikan kehadirannya dengan dalil kedermawanan dan kemurahannya. Para ulama yang mengungkapkan pendapat tentang ma'rifat kepada Allah terbagi atas 3 golongan. Di antara mereka ada yang berpendapat tidak ada sesuatu pun di alam ini yang tidak mengenal Allah. Ada pula yang berpendapat tidak sesuatu pun di alam ini mengenal Allah. Ada lagi yang berpendapat tidaklah mengenal Allah kecuali Allah. Maksud pendapat bahwa semua makhluk mengenal Allah adalah mengenal lewat nama-nama dan sifat-sifatnya. Kewajiban pertama dalam beragama adalah mengenal Tuhan berdasarkan sifat dan perbuatannya, serta berargumen akan keberadaan Sang Pencipta dengan ciptaannya, dan keberadaan Sang Pembuat dengan perbuatannya. Akal memastikan keberadaan pelaku karena tidak mungkin ada perbuatan tanpa pelakunya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya apakah ada keraguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi? Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Dia. Ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ke Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau akan mendatangi kaum ahlul kitab. Karena itu hendaklah hal pertama kau serukan kepada mereka adalah ibadah kepada Allah. Apabila mereka telah mengenal Allah, beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menetapkan ma'rifat kepada mereka dan menghapus keraguan tentang keberadaannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh jika kamu tanya mereka siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab Allah. Tetapi mengapa mereka masih terpalingkan dari menyembah Allah? Dan sungguh jika kamu tanya mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab langit dan bumi diciptakan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha tahu. Ayat-ayat tersebut secara umum berbicara tentang siapa yang telah menciptakan makhluk. Dari logika dan nas jelaslah bahwa tidak ada yang mengingkari keberadaan Sang Pencipta yang maha berbuat dan maha memilih, serta tidak ada orang yang tidak mengetahui namanya. Maksud pendapat bahwa seluruh makhluk tidak mengenal Allah ialah bahwa mereka tidak mampu mengenal hakikat zat dan sifatnya secara sesungguhnya. Dengan akal dapat diketahui bahwa Sang Maha Pencipta dihiasi kesempurnaan yang absolut, tak bermula, esa, dan tak terjangkau akal. Andaikan akal dapat menjangkaunya,
itu berarti ciptaan meliput penciptanya. Dan ini tentu saja mustahil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya mereka tidak mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, sedangkan ilmu mereka tidak menjangkaunya. Mereka tidaklah mengenal Allah sebagaimana adanya. Nabi SAW bersabda, seandainya kalian mengenal Allah dengan ma'rifat yang sebenarnya, niscaya kalian dapat berjalan di lautan dan gunung bergeser karena doa kalian. Sabdanya pula, seandainya kalian mengenal Allah dengan sebenarnya, tentu kalian diberi ilmu yang tidak ada lagi kebodohan sesudahnya. Namun tak seorang pun bisa mencapai itu. Engkau juga tidak, wahai Rasulullah? Pertanyaan para sahabat. Tidak juga aku, jawab Nabi SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa tak seorang pun dapat menjangkau seluruh ihwalnya. Makrifat semacam ini mustahil dicapai makhluk dan hanya dimiliki Allah. Dia sendirilah yang mengetahui diri, sifat, dan seluruh ihwalnya secara mutlak. Tentang bahwa hanya Allah yang mengenal Allah, dia mengenal penuh dirinya dengan pengetahuan mutlaknya. Dialah yang menciptakan seluruh makhluk, mengadakan seluruh maujud, mengatur urusan mereka. Mereka menetapkan takdir mereka, membinasakan mereka, menjadikan mereka, memulai keberadaan mereka, dan mengembalikan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah pencipta segala sesuatu dan dia pemelihara segala sesuatu. Yang demikian itu adalah Allah, Tuhanmu, pencipta segala sesuatu. Tiada Tuhan selainnya. Maka bagaimana kalian dapat dipalingkan? Apakah pencipta selain Allah? Adakah pencipta selain Allah? Sesungguhnya ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Dia benar-benar menghitung segala sesuatu. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Rasulullah SAW bersabda, aku tidak dapat memberikan pujian yang sempurna untukmu, engkau sebagaimana engkau memuji dirimu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, beliau SAW juga berkata, sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku banyak melakukan kebaikan. Padahal beliau SAW adalah makhluk terbaik, pemimpin dunia, poros alam, dan nyawa seluruh maujud. Meskipun demikian, beliau Rasulullah SAW memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi haknya, dan itu karena kesempurnaan ma'rifat, ketinggian ilmu, dan kemuliaan derajatnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan salawat dan salam kepadanya dengan salawat yang membuatnya ridha serta menambah kemuliaan, ketinggian, dan kedekatannya kepadanya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.